Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak di rumah? Jawabnya, alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita baca bersama-sama dulu membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Mimin mau cek dulu kesiapan kalian untuk belajar. Coba ditunjukkan mana pensilnya. Pensil harus sudah siap. Yang kedua, mana bukunya? Nah, bukunya juga harus sudah. Sekarang kita belajar tema 6A, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang bahasa Indonesia yang mempelajari tentang teks laporan pengamatan. Yang kedua, IPA, yaitu tentang perkembangbiakan generatif. Yang ketiga, IPS, yaitu kondisi geografis dan keadaan sosial budaya wilayah negara Asia. Gimana? Sudah siap? Nah, coba kita buka dulu bukunya. Nah, bisa kalian simak kan di situ? Teks laporan pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Isinya yaitu berupa teks yang terdiri dari beberapa paragraf. Di paragraf terdapat fakta-fakta yang sesuai dengan pengamatan yang kalian lakukan dan juga terdapat ide pokok. Apa itu ide pokok? Coba kita simak contohnya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Intinya, ide pokok adalah inti dari paragraf tersebut. Perlu digarisbawahi, ide pokok adalah inti dari paragraf tersebut. Ayo sekarang coba kita latihan untuk mencari ide pokok pada paragraf. Di bacaan selanjutnya, bacalah teks laporan berikut. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Tapi kita mencari dulu ide pokok setiap paragraf. Yang merupakan ide pokok bisa ditulis di buku tulis kalian. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada beberapa latihan soal mengenai informasi yang dapat kamu peroleh berdasarkan teks tersebut. Yang kedua, langkah apa saja yang dilakukan Dedi untuk membuat hasil laporannya? Itu bisa dikerjakan nanti setelah pembelajaran selesai. Nah, sekarang kita beralih ke IPA tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sebelum kita belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, kita mengenal dulu bagian-bagian dari tumbuhan. Yuk kita kenalan dulu, apa itu bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian bunga yang berperan dalam proses perkembangbiakan generatif dapat dilihat pada gambar. Nah, ini adalah serbuk sari. Serbuk sari adalah sel kelamin jantan. Dan ini yang atas sendiri adalah kepala putik. Ini adalah putik. Putik adalah sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif itu dilakukan dengan cara penyerbukan. Penyerbukan itu apa? Yaitu jatuhnya serbuk sari, ini serbuk sari, jatuh ke kepala putik. Ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik, maka akan disalurkan menuju ke bakal buah, sehingga dia membentuk zigot dan membentuk embrio, selanjutnya menjadi biji, dan biji terdapat di dalam buah. Nah, selanjutnya bisa menjadi tumbuhan baru. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan itu ada 4 macam. Nah, apa saja itu? Coba kita lihat. Di sini ada 3 tanaman. Tanaman 1 yaitu bunga sepatu warna merah. Tanaman 2 bunga sepatu warna merah juga. Tanaman yang ketiga adalah bunga sepatu tetapi berwarna putih.
jatuh ke kepala putik di dalam satu bunga atau bunga itu sendiri. Namanya penyerbukan sendiri. Ingat-ingat ya, apabila ada serbuk sari jatuh ke kepala putik dalam satu bunga, namanya penyerbukan sendiri. Dan yang kedua adalah apabila ada serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain. Misalkan ada angin, hus 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 hus. Kemudian serbuk sarinya itu ternyata terbang dan menempel di kepala putik bunga lain, tapi masih dalam satu tanaman. Tanamannya sama satu ini, tapi serbuk sarinya itu menempel di putik di bunga lain. Ini namanya penyerbukan tetangga. Nah, sudah tahu bedanya ya, penyerbukan sendiri dan penyerbukan tetangga. Dan yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang yaitu apabila ada serbuk sari jatuh ke kepala putik di bunga dari tumbuhan lain. Ini namanya penyerbukan silang. Nah, jelaskan bedanya di sini. Kalau penyerbukan tetangga, dia masih dalam satu tanaman. Tapi kalau penyerbukan silang sudah beda tanaman, tetapi masih satu jenis, yaitu bunga berwarna merah. Nah, selanjutnya yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar apabila ada serbuk sari jatuh ke kepala putik di bunga dari tumbuhan lain, tetapi sudah berbeda varietas. Atau di sini dicontohkan bunga sepatu berwarna merah dan bunga sepatu berwarna putih. Karena dia sudah berbeda jenis, yaitu berwarna merah dan berwarna putih, makanya dia di sini disebut penyerbukan bastar. Gimana? Sudah paham belum? Jika ada yang ditanyakan, nanti kita bisa membahasnya melalui via video call. Semangat ya! Nah, sekarang coba kita melakukan ayo berlatih. Di halaman 5 sudah terdapat beberapa latihan soal supaya kita lebih dalam pemahamannya. Ayo kita kerjakan bersama-sama ya. Amatilah gambar berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Coba diamati, di situ ada gambar apa? Ini ada bunga, kemudian banyak kumbang-kumbang ya, yang menyelimuti ya. Nah, di sini. Nah, apa yang kamu ketahui tentang penyerbukan? Nah, bisa disimak. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bisa ditulis di buku tulis atau diisi di buku paket. Yang kedua, tuliskan 3 hewan yang biasa membantu dalam penyerbukan. Hewannya apa saja yang bisa membantu? Yang biasanya terbang mengitari bunga-bunga. Apa? Iya, benar. Kumbang, kupu-kupu, tawon, burung, kelelawar. Binatang-binatang itu bisa membantu proses penyerbukan. Dan yang ketiga, tuliskan 3 tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Jeruk, betul. Mangga, ya. Rambutan, betul. Apel, dan bunga sepatu. Nah, selanjutnya di halaman selanjutnya di sini keterampilan kinerja praktik. Nah, ini adalah bagaimana kalian bisa mencari bunga di sekitar rumah kalian. Kemudian kalian tulis di sini nama bunganya. Misalkan kalian menemukan bunga mawar, bisa ditulis di sini bunga mawar. Bunga mawar, mahkota bunga. Ada nggak mahkota bunganya? Kalau tidak
belajar tentang negara-negara ASEAN, tentang penampakan alamnya, kondisi geografisnya, dan juga kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Lebih jelasnya, mari kita simak animasi berikut ini. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk: pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif. Keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana pelatihan, dan penelitian. Kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Dan Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berikut ini adalah profil singkat negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Beribu kota di Jakarta dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Malaysia. Malaysia adalah negara serumpun Indonesia. Beribu kota di Kuala Lumpur dengan luas wilayah 329.847 km persegi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Mata uang yang digunakan adalah ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Brunei Darussalam. Bergabung dengan ASEAN tanggal 7 Januari 1984. Negara ini beribu kota di Bandar Seri Begawan dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dengan mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984 dengan lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Singapura. Singapura adalah negara terkecil di ASEAN. Beribu kota di Singapura, luas wilayahnya 697 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura dengan hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Filipina. Filipina beribu kota di Manila dengan luas wilayah 300.000 km persegi.
Bahasa yang digunakan adalah bahasa Filipino atau Tagalog dan bahasa Inggris. Mata uangnya peso dengan hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang atau Chosen Land. Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Bahasa resminya adalah Khmer, mata uangnya Riel Kamboja, hari kemerdekaan 9 November 1953 dengan lagu kebangsaan No Courage. Tanggal bergabung dengan ASEAN 16 Desember 1998. Vietnam bergabung dengan ASEAN tanggal 28 Juli 1995. Negara ini beribu kota di Hanoi dengan luas wilayah 331.210 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam, mata uangnya Dong, hari kemerdekaan 2 September 1945 dengan lagu kebangsaan The Song of the Marching Troops. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Beribu kota di Bangkok dengan luas wilayah 513.120 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Mata uangnya Baht, lagu kebangsaannya Pleng Chat Thai. Laos beribu kota di Vientiane. Bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Luas wilayahnya adalah 236.800 km persegi. Bahasa resminya Lao, mata uang Kip Laos, hari kemerdekaan 19 Juli 1949 dengan lagu bangsaan Peng Sat Lao. Myanmar. Myanmar beribu kota di Rangoon dan Naypyidaw sebagai ibu kota administrasi. Luas wilayahnya 676.578 km persegi. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar dengan mata uang Kyat Myanmar. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dengan lagu kebangsaan Till the End of the World Myanmar.